Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nailil Mufradah NIM 261961, Hairul Rosikin NIM 261962, Ana Mustafida NIM 261963, Indan Lestari NIM 261972, Asmaul Husna NIM 261973, dan Ines Yuniarti NIM 261986. Kami kelas Matematika Distrik C dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa, Magister Pendidikan, yang akan membahas tentang graf terhubung, graf tidak terhubung, dan graf Euler. Definisi graf. Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, dengan V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul pada G, sedangkan E adalah himpunan rusuk pada G yang menghubungkan setiap simpul. Himpunan simpul pada G dinotasikan sebagai V, dan himpunan rusuk pada G dinotasikan sebagai E. Jadi, G sama dengan V, E. Jadi, suatu graf G adalah pasangan himpunan V dan E. Dituliskan G sama dengan V, E. Dengan V adalah suatu himpunan berhingga dan E adalah suatu himpunan rusuk yang bersisian dengan V. Macam-macam graf. Yang pertama yaitu graf terhubung. Dua buah simpul dalam graf, simpul U dan simpul V, dikatakan terhubung jika terdapat lintasan rusuk atau sisi dari U ke V. Jika dua buah simpul terhubung, maka pasti simpul yang pertama dapat dicapai dari simpul yang kedua. Jika setiap simpul di dalam graf terhubung, maka graf tersebut disebut sebagai graf terhubung. Nah, definisi mengenai graf terhubung dibagi menjadi dua, yaitu untuk graf tak berarah dan untuk graf berarah. Yang pertama ada graf berarah. Graf yang rusuknya tidak mempunyai orientasi arah. Contohnya U, V sama dengan V, U adalah sisi yang sama. Untuk graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Misal U, V tidak sama dengan V, U, mengatakan dua buah busur yang berbeda. Graf berarah dibagi menjadi dua, yaitu graf terhubung kuat dan graf terhubung lemah. Untuk contohnya, graf yang terhubung kuat pada gambar A dan graf terhubung lemah pada gambar B. Yang kedua ada graf tak terhubung. Suatu graf G dikatakan tak terhubungkan atau disconnect jika terdapat pasangan simpul U sampai V di G yang tidak memiliki lintasan. Dapat dilihat pada graf di bawah ini, di mana simpul 4 sampai 5 tidak memiliki rusuk. Begitu pula simpul yang lain, yaitu 1, 2, 3, 4 tidak dapat terhubung dengan simpul 5, 6, 7, 8. Yang ketiga ada graf Euler. Graf yang memuat sirkuit Euler. Lintasan Euler. Lintasan pada graf G dikatakan lintasan Euler.
ketika melalui setiap sisi di graf tepat satu kali. Karena melalui setiap sisi tepat satu kali atau melalui sisi yang berlainan bisa dikatakan jejak Euler. Sehingga lintasan Euler sudah tentu jejak Euler. Dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah simpul awal sama dengan simpul akhir yang merupakan sirkuit, berarti sirkuit Euler. Sehingga suatu graf yang memiliki sirkuit Euler atau berarti graf tersebut merupakan graf Euler. Teorema-teorema graf Euler. Yang pertama, teorema 1 yang berbunyi graf terhubung G adalah Euler jika dan hanya jika derajat dari masing-masing vertex adalah genap. Contoh, lintasan Euler A, B, C, D, E, F, C, G, A, B, C, F, E, D, C, G, A, dan lainnya adalah lintasan merupakan sirkuit, berarti graf Euler. Teorema 2 yang berbunyi jika graf G memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Nah, jika G memiliki 2 vertex berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki satu vertex berderajat ganjil. Perhatikan contoh berikut. Lintasan Euler A, B, E, D, C, B, B, C, D, E, B, A, dan lainnya merupakan lintasan Euler tidak termasuk sirkuit atau graf tidak memiliki sirkuit Euler, sehingga graf merupakan graf semi Euler. Selanjutnya, teorema 3. Suatu graf terhubung adalah graf semi Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 vertex yang berderajat ganjil. Contoh, lintasan Euler SRQ, STQ, PT, SRQ, STPQT, dan lainnya merupakan lintasan Euler tidak termasuk sirkuit atau graf tidak memiliki sirkuit Euler. Selanjutnya, teorema 4. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simbol memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simbol memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simbol, yaitu yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk lebih besar dari derajat keluar. Perhatikan contoh berikut. Dek K sama dengan dek L sama dengan dek M sama dengan dek B sama dengan dek O sama dengan dek N sama dengan 3. Berdasarkan teorema 2 dapat dikatakan graf di atas adalah graf non-Euler karena memiliki vertex berderajat ganjil lebih dari 2, yaitu
berderajat 3. Selanjutnya, teorema graf Euler menurut Furey's algoritma yang berbunyi, untuk mengkonstruksi sirkuit Euler, adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sebuah simbol sebagai simbol awal, misal simbol A. Yang kedua, laluilah sebuah sisi yang dapat ditelusuri. Pilihlah sebuah jembatan jika tidak ada sisi lain sebagai alternatif yang dapat dilewati. Yang ketiga, setelah melewati setiap sisi tepat 1 kali, hapuslah sisi tersebut. Hapus pula sisi yang berderajat 0 yang muncul akibat penghapusan sisi tersebut. Kemudian, lewatilah sisi lain yang masih tersedia. Dan yang terakhir, stop jika tidak ada sisi lagi. Kalau masih ada sisi yang bisa dilewati, kembalilah ke langkah 2. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.